Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Givari Ahmad Fahrezi dengan NIM 4003052565650179. Program studi Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video tutorial dan juga video dari bagian penugasan tentang proyek membuat kontur yang kita olah dari aplikasi Google Earth Pro dan mengimplementasikannya ke aplikasi Autodesk yakni Civil 3D. Nah, sebelum kita mulai, teman-teman harus ketahui juga ketika kita membuat kontur, setidaknya kita memerlukan dua aplikasi yang menjadi dasar, teman-teman. Yang pertama adalah Google Earth Pro, yang kedua adalah aplikasi dari Autodesk yakni Civil 3D Matrix. Nah, untuk membuat konturnya, mari kita simak langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, kita masuk ke aplikasi Google Earth Pro. Nah, setelah memasuki aplikasi Google Earth Pro, nah teman-teman juga perlu ketahui juga nih, bagian wilayah mana yang akan kita jadikan kontur. Nah, sebagai contoh, di sini kita bisa saling search saja di kolom pencarian nama tempat atau menggunakan data koordinat. Nah, sebagai contoh saya menggunakan data koordinat yang telah saya copy dari wilayah tersebut. Kita klik search. Nah, Google Earth Pro akan otomatis ke wilayah yang kita tuju. Nah, sebagai contoh di sini, pada saya ini, studi kasus saya mengambil wilayah Jatiluwih, Rice Terrace. Nah, mengapa demikian saya mengambil wilayah tersebut? Nah, karena prinsipnya dasar dari DEM atau Digital Elevation Model yang diambil dari citra satelit, akurasi Google Earth akan jauh lebih bagus dan lebih baik jika digunakan pada wilayah lereng dan memiliki perbedaan elevasi yang cukup curam. Nah, bisa dilihat di sini jika kita eh, rotasikan. Nah, wilayah terasering di sini tuh memiliki elevasi yang unik. Nah, hal ini bukan hanya karena dinamis dan juga ini akan menghasilkan kontur yang elevasi yang dinamis dan juga secara gambar estetik, teman-teman. Oleh karena itu ini saya pilih sebagai studi kasus saya. Nah, langkah yang kedua adalah kita menentukan titik yang akan kita jadikan kontur, teman-teman. Nah, sebelum itu kita lihat di sini tampilannya dikelilingi awan. Nah, gimana caranya agar lebih cerah? Kita bisa ke tools yang berlogo jam di sini. Kita klik. Nah, setelah itu kita geser waktunya ke belakang. Nah, di sini sudah cerah, teman-teman. Sebenarnya tadi juga bisa kita langsung go, cuman agar memperjelas aja, kita perlu men-setting aturan dari Google Earth Pro. Nah, langkah selanjutnya yaitu bagian pengukuran. Kita bisa ambil ke menu pad. Setelah itu nih bisa langsung kita ukur, teman-teman. Nah, dengan ada dua cara. Yang cara pertama adalah menitikan satu-satu wilayah yang ingin kita ukur sesuai eh, luas kontur yang ingin kita jadikan di Civil 3D nanti. Nah, ini cara yang pertama. Nah, cara yang kedua adalah cara yang lebih efisien, teman-teman. Yang pertama kita bisa ke Add Pad, lalu langsung cara kita ambil titik yang kita mulai start dengan cara menekan klik tersebut, lalu menggesernya. Nah,
Seperti ini kurang lebih. Kita ikutin saja garis atau jalan yang ingin kita ukur konturnya. Nah, dalam sistem pembuatan kontur ini, semakin kita mengambil titik rapat, maka konturnya itu akan memiliki elevasi yang sangat baik. Nah, di sini saya mencoba merapatkan wilayah kontur yang saya pilih. Teman-teman bisa mengikutinya juga. Nah, jadi dia kalau semakin rapat, teman-teman, elevasi di dalamnya itu semakin terbaca. Ini kita ambil secara vertikal agar semuanya terbagi menjadi rata. Kurang lebih seperti ini, teman-teman. Cukup. Selanjutnya kita namakan pet yang telah kita ambil tadi. Misalnya di sini saya beri nama Jatiluwih Kontur. Nah, kita klik OK. Nah, langkah selanjutnya adalah eh, menyimpan atau kita pilih save pada kontur yang telah kita pilih tadi. Nah, caranya adalah ke place ini, ke bagian place ini, habis itu kita klik kanan. Nah, di sini ada yang namanya save place as. Nah, lalu kita simpan. Nah, kita menyimpannya dengan format KMZ. Di sini ada dua, KML dan KMZ. Kita menyimpan dengan format KMZ. Lalu kita klik save. Nah, langkah selanjutnya adalah kita ke web yang namanya GPS Visualizer. Nah, mengapa kita harus ke sini? Karena file KMS masih murni dan belum membawa data ketinggian secara langsung. Nah, kita buka situs GPS Visualizer untuk meninjeksi atau mengkonversi data elevasi. Nah, selanjutnya kita upload ke convert a file. Nah, setelah itu kita pilih file yang akan kita convert. Nah, di sini sudah ada. Kita pilih. Nah, pada bagian add them elevation data, kita ubah menjadi best available search. Selanjutnya kita ke show advanced option. Habis itu kita lanjut ke paling bawah, gulir. Di sini ada output UTM coordinate. Kita pilih yes. Nah, kurang lebih settingannya kayak gini teman-teman. Yang kita ubah hanya dua, output UTM dan add them elevation data. Di sini metric, tab, dan sesuai default settingannya teman-teman. Habis itu kita convert teman-teman. Nah, di sini sudah mulai kelihatan datanya. Nah, di sini kita melihat hasilnya. Karena lokasi studi kita berada di area wilayah Bali, maka secara otomatis sistem akan membaca bahwa wilayah kita berada pada zona UTM 50S atau 50 Sol. Nah, 50 Sol ini muncul dari mana sih teman-teman? Muncul dari yang namanya transformasi geodetik UTM. Yang dimana di wilayah kita tuh ada di wilayah sini teman-teman. Nah, 49S untuk Jawa Tengah dan seterusnya teman-teman. Nah, setelah kita convert dari data tersebut, habis itu kita download datanya. Nah, setelah itu kita klik. Nah, di sini tampilannya masih agak berantakan, teman. Untuk membantu membaca data di Sipil 3D,
kita memerlukan satu aplikasi dan satu web. Saya memakai spreadsheet, teman-teman juga bisa pakai Excel. Di sini bisa langsung kita copy aja datanya. Terus itu kita copy. Nah, kita langsung masuk ke spreadsheet. Jadi kita langsung pastekan saja, teman-teman. Nah, di sini sudah muncul beberapa datanya. Nah, jadi yang kita perlukan hanya tiga data ini, teman-teman. Yang dimana isting sebagai sumbu Y, Norting sebagai sumbu mohon maaf, Isting sebagai sumbu X, Norting sebagai sumbu Y, dan altitude sebagai sumbu M atau Z. Nah, jadi yang dibutuhkan untuk diinput ke Civil 3D hanya tiga data ini. Selebihnya bisa kita hapus. Maaf, sini ya. Dan ini juga kita hapus, teman-teman, karena Civil 3D itu hanya membaca angka. Nah, ini sudah jadi. Habis itu kita bisa save dan download ke format CSV. Kita download. Nah, selanjutnya kita masuk ke Civil 3D, teman-teman. Kita buka aplikasi Civil 3D. Nah, kita udah masuk. Kita bisa langsung ke new. Nah, sekarang kita udah masuk ke tampilan Civil 3D. Nah, pastikan drawing setting kita sudah diatur ke zona koordinat peta yang kita ukur. Nah, caranya kita ke setting, habis itu ke drawing, kita klik kanan, edit drawing setting. Nah, di sini kita kategoris kita pilih menjadi format UTM-WG S84 datum. Nah, pada bagian select coordinate system code, kita bisa ganti zona yang kita dapatkan. Seperti tadi contohnya zona Bali yaitu 50S. Nah, habis itu kita klik play dan klik OK. Nah, untuk selanjutnya, langkah selanjutnya adalah untuk masukkan data koordinat hasil olahan dari Excel tadi, kita buka menu yang namanya insert, habis itu ke point from file, habis itu kita upload, klik tanda panah ini. Nah, di yang ini teman-teman, terus kita klik open. Nah, ini jika ada tanda plus checklist kayak gini berarti file ini sudah benar. Jika masih silang berarti ada yang salah dalam penulisan format. Biasanya masih menggunakan koma. Oleh karena itu diganti dulu menjadi titik, teman-teman. Nah, di sini langsung aja kita pilih ENZ yang dimana E adalah easting, northing, dan eh, altitude yang dimana sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Kita pilih yang ini. Habis itu kita add point to point group dan kita namakan point group tadi. Nah, misalnya saya kasih contoh di sini ja, Jatiluwih kontur. Kita klik OK. Nah, selanjutnya kita klik OK, teman-teman di sini. Nah, pada tampilan ini masih kosong, teman-teman, karena eh, wilayah tersebut belum
terdeteksi oleh aplikasi. Nah, caranya agar memunculkan wilayah yang kita ukur, kita bisa klik ZE, itu kita tekan enter. Nah, berikut adalah wilayah yang telah kita ukur tadi, teman-teman. Nah, langkah selanjutnya adalah kita memunculkan surface. Dengan cara yang pertama kita klik surface pada prospektor, kita klik kanan. Di sini create surface, jangan lupa di sini thin surface. Terus kita klik OK. Kita klik tanda plus ini, kita klik surface 1, definition, dan point group. Nah, pada point group kita klik kanan, terus kita klik add. Kita pilih kontur yang tadi kita telah group, terus kita apply, kita klik OK. Nah, surface konturnya sudah mulai kelihatan. Nah, cara menapikannya adalah yang pertama, sebenarnya kita hanya membutuhkan beberapa data dari setiap garis konturnya saja. Oleh karena itu, lebih baik ini kita hilangkan atau sembunyikan dengan cara kita klik salah satu dari label dan point di sini, kita klik kanan, terus kita ke point group properties. Nah, setelah itu pada point style atau default style, kita klik tanda panah ini. Sorry, kita klik ke sini, habis itu kita pilih ke none. Ini juga kita ubah point labelnya ke none. Jadi kita klik apply. Nah, data yang tadi kita ukur sudah kita sembunyikan karena ini berbasis layar, teman-teman. Bisa kita kembalikan lagi nanti. Nah, ini kan masih patah-patah nih. Gimana sih biar tampilannya enak dilihat atau smooth? Nah, yang pertama kita klik konturnya, teman-teman. Konturnya. Habis itu kita eh, klik kanan. Nah, masuk ke surface properties. Nah, di sini kita menggunakan interval yaitu 2 dan 10. Jadi garis kontur ini berukuran 2 meter dan 10 meter. Yaitu yang terdiri dari mayor dan minor kontur. Di sini saya akan memilih style yang tersedia dalam aplikasi Civil 3D, yaitu design. Yang kita apply. Nah, berubah warnanya, teman-teman. Jadi fungsi interval di sini adalah untuk mengatur kerapatan dari surface yang kita edit, teman-teman. Nah, sebagai contoh saya memakai kontur yang berukuran 1 meter dan 5 meter. Nah, kita apply. Nah, sebagai di sini bisa dilihat kontur jadi semakin rapat. Kontur jadi semakin rapat. Nah, kita balikin lagi ke ukuran, maaf, ke ukuran 2 dan 10. Nah, nah, di sini kita lihat teman-teman masih patah. Gimana caranya agar lebih smooth? Kita bisa klik konturnya, kita klik kanan, habis itu ke menu edit surface style. Nah, kita klik kanan, habis itu ke bagian kontur. Di sini ada yang namanya kontur smoothing, teman-teman. Kita klik tanda panah ini, habis itu kita gulir ke bawah. Di sini dari kategori smooth contours bisa kita ubah ke true. Nah, pada kontur smoothing di sini bisa kita geser terus ke kanan. Setelah itu kita klik apply. Setelah itu kita klik OK. Nah, dapat lihat di sini ini jadi jauh lebih smooth dibanding patah-patah tadi ya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita ingin mengetahui nih elevasi setiap garis-garis yang ada di dalam ini. Khususnya garis mayor dan garis minor. Garis mayor itu yang hijau dan garis minor itu yang warna agak kemerahan atau pink. Nah, dengan cara kita klik ke annotate, habis itu ke label, kita pilih pada surface,
kita geser ke bawah atau di sini juga bisa teman-teman, ke node, terus ke surface. Nah, di sini kita pilih yang ingin multiple atau yang single. Nah, sebagai contoh di sini saya memilih yang single dulu. Nah, kita atur ini teman-teman. Nah, ketika kita milih yang single, itu akan mengukur kontur dengan cara satu persatu ya. Nah, seperti ini kurang lebih. Nah, cara yang kedua adalah dengan cara multiple yang dimana kita bisa mengelevasikan sekaligus. Nah, dengan cara yang pertama kita pilih multiple, habis itu kita add. Nah, misal kita beri elevasi di daerah sini. Kita tarik teman-teman sampai di sini. Nah, jadi datanya bisa langsung sekaligus kita munculkan. Nah, data di sini juga kita ambil juga data dari sini. Nah, mungkin stylenya bisa dipilih teman-teman sesuai selera. Di sini saya ingin mengubah warnanya dari label ini. Ya, kita bisa langsung mengubahnya di sini. Kita klik di sini, terus ke Edit Currency Selection. Selanjutnya di sini ada keterangan banyak teman-teman, ada text height, terus juga ada color dan macam-macam. Jadi teman-teman bisa sesuaikan saja sesuai selera kalian. Nah, di sini saya untuk text height major label kita pilih ketiga, ukuran 3. Nah, selanjutnya pada konten, untuk mengubah warna kita klik konten, terus kita klik ke sini. Nah, terus kita ke format. Kita klik 2 kali dulu teman-teman. Nah, setelah itu kita ke format. Nah, di sini kita ubah colornya. Misalkan saya mau warna ini. Nah, setelah itu kita klik OK. Dan ini tampilannya teman-teman dari mayor contour. Ya, mayor contour. Di sini sudah bisa dilihat. Setelah itu kita apply. Nah, di sini sudah berubah teman-teman. Nah, selanjutnya kita ubah juga style dari minor contour. Kita klik di sini, edit. Nah, dengan cara yang sama, klik 2 kali ke format, kita ubah ke yang lebih terang, misalkan magenta. Oke, klik apply, klik OK. Nah, jadi warnanya bisa kita mempercantik sesuai selera kita, teman-teman. Nah, selanjutnya kita melakukan langkah penyocokan dengan geolocation. Gunanya apa teman-teman? Untuk memvalidasi kontur yang telah kita buat sesuai dengan peta atau zona yang tadi ada di Google Earth. Nah, di sini mengapa saya hanya memberikan elevasi pada bagian ini saja? Karena prinsipnya pada setiap kontur yang saling berhubungan garisnya itu memiliki elevasi yang sama teman-teman. Jadi sebenarnya kita hanya perlu mengukur bagian yang dimana garis itu masih menyambung. Kita hanya perlu satu keterangan saja. Nah, sebagai contoh, saya contohkan di sini. Nah, misalkan garis ini masih nyambung ya teman-teman. Nah, bisa dilihat ini masih sama. Jadi ini untuk tidak tidak keramaian bisa kita hapus. Misalnya kita ke geolocation tadi. Terus kita klik map dan kita ke map aerial. Kita klik yes. Nah, ini sudah connect atau terhubung dengan Google Earth.
Ini adalah data dan wilayah teras ring yang tadi kita ukur. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa yang hijau itu major contour dan yang warna orange ini minor contour. Nah, di sini bisa kita lihat perbedaannya. Di sini 6 turun ke 2 dan 60 perbedaannya ke 50 turun ke 5. Nah, kita ukur lagi untuk menentukan elevasi kedalamannya. Nah, kita coba ukur di sini dan di sini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, data elevasi ini menunjukkan bahwa semakin kita ukur ke bawah, maka elevasinya semakin turun, teman-teman. Hal ini membuktikan bahwa area yang kita ukur tadi itu membentuk sebuah lereng atau sebuah garis parabolik. Nah, jadi semakin kita ke bawah, elevasinya semakin curam. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini dari 648 ke 646. Nah, jadi elevasi semakin curam, membentuk cekungan. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari tutorial cara pembuatan, penjelasan beserta langkah-langkah lainnya dalam pembuatan kontur. Terima kasih sudah menyimak, teman-teman. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam perkataan maupun langkah-langkahnya. Diskusi di kolom komentar. Terima kasih.